Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Alfida Kalam, NIM H1H12027, jurusan PG PAUD, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan intisari dari materi bab 5 sampai bab 9. Bab 5, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Latar tempat berlangsungnya pendidikan disebut sebagai lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di lingkungan keluarga disebut sebagai pendidikan informal, pendidikan di lingkungan sekolah disebut sebagai pendidikan formal, dan pendidikan di lingkungan masyarakat disebut sebagai pendidikan non-formal. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Utamanya, berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memperdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Pada gambar ini, saya tampilkan menunjukkan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang kontribusi dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni bimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan, aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan, aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran di Indonesia, aliran empirisme, mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia, B. Aliran nativisme, menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. C. Aliran naturalisme, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan buruk, Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. D. Aliran konvergensi. William Stern berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia disertai dengan pembawaan baik maupun buruk. E. Pengaruh aliran terhadap pemikiran dan praktek pendidikan Indonesia. Aliran-aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan. Penerimaan dilakukan melalui pendekatan elektif fungsional. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Terbagi menjadi 5. Pengajaran alam sekitar. Menekankan kegiatan pengajaran di sekolah harus terkait dengan kehidupan nyata yang dialami oleh anak, sehingga lebih konkret dan terkait secara emosional dengan kebutuhan dan kehidupan anak. B. Pengajaran pusat perhatian. Dirintis oleh Ovid Menard de Crowley dari Belgia, dengan semboyan sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus mempunyai pengetahuan terhadap dirinya sendiri tentang dunianya, yaitu lingkungan tempat hidup di hari depannya. C. Sekolah kerja, dipelopori oleh G. Kersteiner dengan nama Arbeit School di Jerman. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. D. Pengajaran proyek. Konsep pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey dan dilaksanakan oleh W.H. Kilpatrick. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya, jenis pekerjaan, merancang, memimpin, dan kegiatan proyek. E. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan di Indonesia. Adanya muatan lokal atau mulok dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama multidisiplin dan dalam menghadapi masalah dan sebagainya. B. 2 aliran pokok pendidikan Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. Taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1922 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan, Taman Indriya TK, dan kursus guru. Selanjutnya, Taman Muda SD, Taman Dewasa, merangkap Taman Guru Mulak Quick School. 2. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam. INS Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober tahun 1926 di Kayu Tanam. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya, ada 2 permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.
B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Permasalahan pemerataan pendidikan. Kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. C. Saling keterkaitan antara masalah-masalah pendidikan. 4 masalah pendidikan dapat dibedakan satu sama lain. Namun, dalam pelaksanaan pendidikan saling berkaitan. Bahkan, mungkin secara serentak muncul meskipun dengan bobot yang berbeda. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Berkembangnya iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Yang kedua, upaya penanggulangan. Hal yang dapat dilakukan yaitu, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan. C. Melakukan penyusunan mantap terhadap potensi siswa melalui keberagaman jenis program studi. D. Memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan prajabatan maupun jabatan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan terbagi menjadi jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan sekolah yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Yang kedua, jalur pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti pramuka. Yang kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar yaitu pendidikan memberi bekal dasar untuk hidup dalam masyarakat. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan yang memberi bekal dasar seperti sekolah dasar. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang mempersiapkan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun lapangan pekerjaan. Yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidikan yang mempersiapkan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. Yang kedua, program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan, yaitu program pendidikan yang termaksud jenis pendidikan sekolah berupa pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya. B. Kurikulum program pendidikan, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan dan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. B. Pembaruan kurikulum. C. Pembaruan pola masa studi. D. Pembaruan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. 1. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha dari diri luar manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sasaran. 2. Segi lingkungan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kesempurnaan sehingga dapat menyongsong kehidupannya. Kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan, yaitu kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi, aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis, menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena pemberian arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Itulah tadi beberapa penyajian materi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.